Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi momen gaya. Ini video yang ketiga dari materi momen gaya. Kita bahas soal un. Untuk penjelasan lainnya, lihat link yang ada pada deskripsi di bawah video ini. Contoh soal ujian nasional atau un. Batang AB yang masanya diabaikan diletakkan mendatar dan dikerjakan 3 buah gaya seperti gambar. Ada F1, 1, gaya 1, gaya 2, F2, dan gaya 3. Resultan momen gaya yang ditanya adalah sigma tau yang bekerja pada batang tersebut jika diputar pada porosnya di titik D, dimana diketahui sin 53 derajat itu adalah 0,8. Kita bahas. Diketahui yang pertama kali adalah F1 10 Newton. Kemudian kita perlu L1. Kita tarik dari poros ke garis kerja gaya F1, ternyata tidak tegak lurus, maka ini tidak boleh, AD ini tidak boleh menjadi L1. Kita coba perpanjang F1 ya, jadi garis kerja itu bisa diperpanjang ke depan atau ke belakangnya. Kemudian dari poros kita tarik ke garis kerja gaya tersebut. Nah, misalkan di sini terdapat 90 derajat, maka ini boleh menjadi L-nya dengan momennya atau L1-nya dalam F1. Oke. Karena letak L1 ini adalah di depan sudut ya, di depan sudut dari segitiga siku-siku ini, maka panjang L1 itu adalah panjang garis miring, kebetulan adalah AD, dikali sin sudutnya, sin 53 derajat. Kita masukkan angkanya, AD 0,4, sin 53 kita ambil di sini 0,8. Kita hitung, hasilnya adalah 0,32 meter. Ini adalah L1. Kemudian diketahui selanjutnya adalah F2 10 akar 2 Newton. Kemudian kita perlu L2. Kita tarik garis perpanjangan dari poros ke garis kerja F2. Oke, ini juga tidak tegak lurus, maka ini tidak boleh jadi L2. Kita cari dari poros ke garis kerja itu yang 90 derajat. Oke, setelah dapat, maka ini menjadi L2. Sama seperti L1, maka L2 ini adalah di depan sudut dari segitiga siku-siku, sehingga panjang L2 itu adalah panjang garis miring ini BD dikali sin 45 derajat. BD sin 45. BD nilainya 10 tambah 10 20, sin 45 adalah setengah akar 2. 20 cm kita jadikan meter, jadi 0,2. Ini nilai dari sin 45 derajat. Kita proses, kita kali, hasilnya adalah 0,1 akar 2 meter. Ini panjang L2. Selanjutnya untuk gaya yang ketiga, F3 terakhir itu diketahui 20 Newton. Kemudian kita perlu L3, kita tarik dari poros ke garis kerja gaya F3. Nah, ini sudah kita dapat 90 derajat. Maka ini boleh menjadi L3. Jadi panjang CD adalah sama dengan L3 atau L3 sama dengan CD. Ya, L3 sama dengan CD, panjang CD adalah 10 cm, dalam meter adalah 0,1 meter. Nah, ini L3. Yang ditanya adalah tadi sigma, resultan momen gaya sigma tau dengan poros di titik D. Kita jawab ya.
Jadi sigma itu sebenarnya adalah penjumlahan. Jadi kalau dikatakan sigma tau itu adalah tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Ya, karena ada 3 gaya yang bekerja pada batang tersebut, maka torsinya ada 3 yang akan menggerakkan batang tersebut. Namun karena torsi ini adalah besaran vektor, maka kita perlu arah. Ya. Ketika ditarik searah F1 dengan poros D, maka batang ini akan berputar berlawanan jarum jam. Karena berlawanan, kita ambil min. Ini min. Kemudian kalau kita tarik searah F2 ke arah sana, maka batang ini akan berputar terhadap porosnya searah jarum jam. Maka tau 2 adalah plus. Ya. Kemudian tau 3. Tau 3 itu kita tarik ke sini. Berarti kalau dia ditarik sini akan berlawanan jarum jam. Maka dia harusnya min. Oke. Nah, ini konsep fisika udah selesai di sini. Ya, selanjutnya kita tinggal buka rumus-rumusnya. Setelah kita dapat, ini yang pertama tadi dipahami mengenai L1, kemudian plus minusnya torsi. Nah, setelah kita dapat, kita buka rumus torsi masing-masing. Ya, jadi kita memakai persamaan sigma tau pada poros D ini. Setelah kita masukkan arah putarannya, tau 1 adalah F1 kali L1, tau 2 F2 kali L2, tau 3 adalah F3 kali L3 dengan tanda yang mengikutinya. Oke, baru kita masukkan F1 nya adalah 10, L1 nya adalah 0,32, F2 nya 10 akar 2, L2 nya 0,1 akar 2, F3 20, dan L3 adalah 0,1. Ya, setelah kita masukkan, kita hitung, kita proses. 10 kali 0,32 berapa, ini dikali 10 akar 2 dikali 0,1 akar 2 berapa, 20 kali 0,1 berapa. Nah, di sini hasil yang kita dapat ketika diproses ini adalah minus 32 dengan minus yang menyertainya. Kemudian ini 2, kemudian ini juga di total 2, ya, minus 2. Sehingga kalau kita lihat di sini prosesnya 2 dikurang 2 ya habis. Sehingga hasilnya adalah 3,2 Newton meter. Nah, ini menyatakan arah putarannya. Min, kemana arah putarannya tadi kita? Nah, di sini kita memakai bahwa tanda min ini adalah berarti bahwa batang ini akan berputar terhadap porosnya berlawanan jarum jam setelah diberikan ketiga buah gaya ini. Jadi ini jawabannya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.